Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak semua langkah iman itu diawali dengan sebuah kepastian. Ada kalanya Tuhan meminta kita untuk melangkah ketika banyak pertanyaan masih belum terjawab. Pada saat itulah ketaatan menjadi bukti bahwa kita sungguh percaya kepada Tuhan. Melalui bacaan kita di hari ini, kita ingin belajar bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk tetap belajar taat di tengah ketidakmengertian. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk memahami kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk tetap taat kepadamu sekalipun kami belum mengerti seluruh jalan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Kejadian 43 ayat 1-8. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana untuk membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu.' Lalu berkatalah Israel, 'Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?' Jawab mereka, 'Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?' Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu'?" Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami." Saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita temukan di bacaan ini. Yang pertama, Tuhan memakai keadaan untuk mengajar kita percaya di ayat 1-2. Kelaparan di tanah Kanaan semakin berat. Gandum yang dibawa dari Mesir mulai habis dan kebutuhan hidup semakin mendesak. Dalam situasi inilah saudara, Yakub dan keluarganya tidak lagi memiliki banyak pilihan selain kembali ke Mesir. Seringkali Tuhan juga mengizinkan keadaan tertentu terjadi agar kita belajar bersandar kepadanya. Ketika kekuatan, kemampuan, dan rencana kita terbatas, kita mulai menyadari bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan yang sejati. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati, bukan mengandalkan pengertian sendiri. Itulah yang tertulis di Amsal 3 ayat 5. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Dan yang kedua saudara, ketaatan menuntut keberanian menghadapi risiko di ayat 3-5. Yehuda mengingatkan ayahnya bahwa mereka tidak dapat kembali ke Mesir tanpa membawa Benyamin. Persyaratan itu memang berat saudara, tetapi harus dipenuhi jika mereka ingin memperoleh gandum dan menyelamatkan keluarga mereka.
Ya, ketaatan kepada Tuhan itu memang tidak selalu mudah. Kadang-kadang kita juga harus menghadapi resiko, meninggalkan rasa aman, atau melakukan sesuatu yang tidak nyaman. Namun, saudara, iman yang sejati tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga berani untuk mentaatinya. Abraham, sebagaimana yang telah kita renungkan dalam renungan yang lalu, menjadi teladan karena ia tetap taat meskipun tidak mengetahui seluruh rencana Tuhan. Itulah yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan memakai orang yang bersedia bertanggung jawab. Di ayat 6-8. Ketika Yakub masih bimbang, Yehuda tampil mengambil tanggung jawab. Ia meyakinkan ayahnya untuk mengizinkan Benyamin pergi dan bersedia mempertaruhkan dirinya demi keselamatan keluarganya. Nah, saudaraku, perubahan dalam diri Yehuda ini menunjukkan bahwa Tuhan sedang bekerja membentuk karakternya. Tuhan sering memakai orang-orang yang bersedia memikul tanggung jawab dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadinya. Tuhan sangat menghargai orang yang setia dan bertanggung jawab pada tugas yang dipercayakan kepadanya. Itulah yang tertulis di Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Karena itu, saudara, percayalah kepada Tuhan ketika keadaan hidup saudara masih terasa sulit. Jangan biarkan rasa takut menghalangi ketaatan saudara kepada Tuhan. Dan jadilah pribadi yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan dalam keluarga, pekerjaan, maupun juga di dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu di hari ini. Ajarlah kami untuk tetap percaya dan taat kepadamu meskipun ada di tengah keadaan yang belum kami mengerti. Bentuklah kami untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan setia melakukan kehendak-Mu. Berkatilah saudaraku yang mendengar firman Tuhan ini dan yang melakukannya di dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, apapun yang dikerjakan. Mari Bapa, Engkau berkati, buat berhasil dan beruntung. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan iman saudara untuk tetap percaya dan taat kepadanya, serta memampukan saudara menjalani setiap tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan dengan setia. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat beraktivitas, serta sampai jumpa pada seri Renungan SKS berikutnya. Shalom.